Selamat datang di channel Jinsko Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tentunya semangat pagi untuk seluruh siswa-siswi SMK Mutiara Salawu, program keahlian multimedia ataupun bodi otomotif. Sampai jumpa bersama Bapak di sini di pertemuan pertama mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, kalian simak, kalian catat, dan kalian analisa ataupun kalian pelajari pada video kali ini. Di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sekali lagi, tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran di pertemuan pertama kali ini diantaranya yang pertama, melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana penduduk Indonesia sebelum mengenal tulisan atau yang kita sebut praaksara. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembebakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kalian ketahui lebih dalam yang dimaksud dengan zaman praaksara. Apa sih yang disebut zaman praaksara? Praaksara adalah istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Secara etimologis atau secara bahasa, pra berarti sebelum. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Begitu pula dengan istilah praaksara. Secara etimologis diambil dari dua suku kata, yakni pra dan aksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Berarti dengan demikian zaman praaksara ini dapat kita simpulkan zaman di mana sebelum mengenal tulisan. Gitu. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa-sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Ada yang berbentuk fosil, ada yang berbentuk misalkan benda-benda yang misalkan dapat dijadikan barang bukti bahwa itu peninggalan zaman prasejarah atau zaman praaksara. Selanjutnya mungkin timbul pertanyaan dari kita, zaman praaksara, di mana zaman belum mengenal tulisan. Pertanyaannya adalah kapan zaman praaksara ini dimulai? Kemudian kapan zaman praaksara ini berakhir? Nah, zaman praaksara dimulai tentunya sejak ada manusia. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Selanjutnya zaman praaksara ini kapan sih berakhirnya? Zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Gitu. Secara umumnya praaksara dimulai manusia lahir. Logikanya bayi baru lahir, belum tahu apa-apa, belum bisa berbicara, belum mengenal yang namanya tulisan. Itu zaman masa praaksara sebelum dia mengenal tulisan. Nah, fase bayi tersebut mengakhiri masa ketidaktahuannya dalam mengenal tulisan adalah ketika ia mulai belajar dan mengetahui aksara atau tulisan, atau dimulainya pembelajaran bagi bayi tersebut. Selanjutnya, apakah kita perlu
mempelajari, menyelidiki zaman praksara, sedangkan kita jauh sudah lebih modern, sudah lebih maju. Ibarat kata pepatah, bangsa yang maju tentunya tidak akan pernah meninggalkan sejarahnya atau menghargai sejarahnya. Ya, untuk menyelidiki zaman praksara, para sejarawan harus menggunakan metode-metode penelitian, baik itu menggunakan ilmu arkeolog ya, dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeolog, apa sih ilmu arkeologi? Ilmu arkeologi adalah ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggal fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Itu bagian daripada pengembangan ilmu arkeologi. Kalau untuk ilmu biologi mungkin kita sering mendengar biologi tentang alam, biologi juga tentang makhluk hidup. Gitu. Kemudian seberapa penting kita mempelajari sejarah dengan masa kurun waktu ribuan tahun lalu? Tentunya kembali kita tetap penting mempelajari sejarah agar kita tahu dari mana kita mulai peradaban ini. Arti penting dari pembelajaran sejarah kehidupan zaman praaksara pertama-tama adalah kita akan sadar akan asal-usul manusia atau asal-usul diri kita. Kita berbicara ini ilmu sejarah Indonesia, bukan secara agama. Kalau secara agama kita lain lagi, beda ya. Beda. Alurnya mungkin disertakan dengan dalil-dalil Al-Qur'an atau hadisnya. Kita kesampingkan dulu, simpan dulu itu, tapi kita pelajari secara teori manusia di zaman praksara ya. Pertama-tama kita itu harus memiliki kesadaran akan asal-usul manusia. Sekali lagi bukan secara agama. Kalau secara agama jelas Al-Qur'annya. Alak manusia asalnya dari sana. Allah yang menciptakan. Nah, sekarang secara teori sejarah manusia berasal seperti apa? Seperti hanya tumbuhan punya akar. Tumbuhan punya akar. Bisa tumbuh karena ada akar, bisa berdiri karena ada akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, maka akarnya pun akan semakin dalam, menghujam ke dalam bumi hingga tidak mudah ditumbangkan, tertiup angin ataupun badai ataupun bencana alam. Demikian halnya manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektif. Yang namanya kolektif itu tidak sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya kolektif, bersama-sama. Kesadaran kolektif manusia tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Nah, jika tidak demikian, maka manusia akan melupakan budaya bangsanya, akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat. Nah, di sini contoh modernnya, contoh kekiniannya, apabila generasi muda, generasi milenial seperti kalian tidak memahami, tidak mengetahui asal-usul bangsa, asal-usul budaya atau tradisi yang ada di lingkungan kita misalnya, maka kita akan mudah ada budaya ini dari luar, ada budaya ini dari sana, dari sini masuk, kita adopsi, kita praktekkan, ya akhirnya kita lupa dengan budaya kita sendiri. Kita terombang-ambing dengan budaya dari luar. Karena apa? Karena kita tidak tahu, kita tidak menyadari bagaimana asal-usul budaya yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Kemudian bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar. Jelas. Seperti halnya sekarang banyak media-media sehingga mempermudah budaya orang lain masuk. Kalau kita tahu asal-usul budaya tradisi nenek moyang kita, silahkan. Kita boleh tahu dengan budaya orang, tetapi jangan sampai melupakan budaya nenek moyang kita. Sehingga
Sehingga kalau kita lupa, kita tidak tahu dengan budaya nenek moyang kita akan didikte. Orang lain ikut ini, lagi hits ini, lagi viral ini, ikut-ikutan. Bukannya tidak boleh, tapi untuk dasar kita jangan sampai lupa. Ikut dengan yang baru silahkan, tidak ada salahnya. Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai ketinggalan teknologi apalagi. Tapi jangan sampai lupa dasar kita. Pondasi kita harus kuat. Bangunan rumah tanpa pondasi yang kokoh, maka umurnya tidak akan lama dan akan cepat rusak. Seperti itu. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Jangankan dunia, Indonesia, Jawa Barat, Tasikmalaya, daerah tempat tinggal kita pun akan memiliki masa ataupun perkembangan yang berbeda. Bisa kita lihat di beberapa tayangan atau ada cuplikan-cuplikan bagaimana sih Indonesia tempo dulu. Ada Tasikmalaya tempo dulu, mungkin 20 tahun yang lalu Salawu tidak seperti sekarang, Tasikmalaya tidak seperti sekarang. Atau bahkan kita sudah bisa membayangkan 50 tahun ke depan atau 10 tahun yang akan datang, kampung tempat tinggal kita itu akan seperti apa. Nah itu. Jadi dengan masa berakhir zaman praaksara itu akan berbeda-beda. Seperti halnya sekarang Jakarta mungkin tingkat teknologinya sudah seperti apa bandingkan dengan Tasik. Tasik kota tingkat teknologi, kemajuan teknologinya seperti apa bandingkan dengan Salawu, bandingkan dengan kampung tempat tinggal kita. Tentunya itu akan memuat hal-hal yang berbeda. Nah, penduduk di Kepulauan Indonesia ini baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Sekali lagi, jangan sampai lupa. Penduduk di Kepulauan Indonesia memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Artinya, abad ke-4 ke belakang, orang-orang Indonesia itu belum mengenal aksara. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Bahwasanya Indonesia pun bertahap. Kita entah di fase keberapa hidup ini. Yang jelas alhamdulillah kita tidak tinggal di zaman praaksara. Di mana di zaman praaksara jika dilihat atau nanti kita di pembelajaran yang akan datang, zaman praaksara itu serba simbol. Yang namanya juga belum ada aksara, bagaimana? Kita berpikir bagaimana orang-orang zaman praaksara berkomunikasi. Bagaimana orang-orang zaman praaksara mendokumentasikan suatu kegiatan atau suatu momen. Nah tentunya itu akan kita pelajari, akan kita kaji lagi di pembelajaran yang akan datang. Nah kesimpulannya sekarang di pembelajaran pertama itu kita garis bawahi praaksara, prasejarah. Pra artinya sebelum, aksara sebelum manusia mengenal tulisan. Kapan dimulainya zaman praaksara? Tentunya sejak mula ada manusia tinggal di muka bumi, tinggal di Indonesia. Berakhir ya setelah manusia itu mengenal aksara, baik aksara secara Latin sekarang kita pelajari, kita pakai, ataupun aksara-aksara simbol-simbol yang bisa dijadikan suatu alat komunikasi oleh manusia-manusia sebelum ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan di pembelajaran yang pertama. Tugas untuk kalian adalah buat resume dari pembelajaran kali ini. Ya, silakan buat ringkasan materinya dari apa yang saya sampaikan. Nah, untuk tugas silakan kalian kumpulkan melalui chat pribadi di WhatsApp saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kali ini.